Halo, Assalamualaikum, sedulur pesona alam Purbalingga, priwe kabare pada sehat mbok. Sedurunge lanjut videone, aja kelalen tulung di subscribe, di like, komen, karo di share. Berziarah ke makam Syekh Jambu Karang sambil menikmati panorama puncak perbukitan Cahya di belahan utara Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di pagi hari ketika matahari baru saja menyeruak di ufuk timur ketika sinar kemerah-merahan memancar ke seluruh penjuru. Langkah kaki penduduk desa, tampak berjalan beriringan menuju ladang, menelusuri jalan batu setapak berundak yang di kanan kirinya curam. Embun pagi, udara dingin, dan sepoi angin khas pegunungan, mewarnai perjalanan ke makam Syekh Jambu Karang, seorang tokoh dakwah Islam untuk kawasan Purbalingga dan sekitarnya. Makamnya terletak di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Ardi Lawet menurut riwayat adalah tempat di mana Syekh Jambu Karang belum masuk Islam di Wedang, atau diberi pengetahuan keislaman oleh seorang ulama dari Arab. Di tempat inilah sampai sekarang kuku dan rambut beliau masih ada sampai sekarang sebagai bukti. Perjalanan menuju tempat ini memerlukan waktu 1-2 jam dari Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Jalannya sedikit agak menguras tenaga untuk dilaluinya sebab mencapai kemiringan 70% sampai 80%. Kawasan ini berada pada titik koordinat, 7 derajat 15 menit 2 detik selatan 109 derajat 29 menit 26 detik timur. Sejauh mata memandang, yang tampak hanya rerimbunan ilalang dan hijaunya perbukitan. Sepanjang perjalanan, sepoi angin pegunungan, menghadirkan kicau burung hutan menemani tiap langkah pendakian. Sesekali berpapasan dengan satu rombongan kecil peziarah yang pulang dari makam, kondisi jalan yang terjal dan licin itu mengharuskan kita meluangkan waktu sekitar 2 jam meski jaraknya hanya 4 kilo. Karenanya perlu stamina dan bekal yang cukup. Sebagian peziarah percaya bahwa makam Syekh Jambu Karang keramat, sehingga menjadi rujukan khusus tempat bertawasul, menyampaikan doa dengan perantara wali. Umumnya, peziarah datang pada malam Minggu Pon dan Rabu Pon. Namun, paling ramai ketika pergantian tahun. Banyak anak muda menghabiskan malam panjang di sini sambil menyelami wisata spiritual, meraih berkah-berkah di dalamnya. Peziarah disarankan mengamalkan bacaan ayat kursi, sebab dalam ayat kursi terdapat bermacam-macam fadilah. Syekh Jambu Karang ketika muda bergelar Adipati Mendang atau Raden Mundingwangi. Ia putra Prabu Brawijaya Mahesa Tandreman, Raja Pajajaran I. Sejak muda ia senang dengan ilmu kanuragan. Walau berhak menjadi Raja Pajajaran, tetapi ia lebih tertarik menjadi resi. Tahta kerajaan diserahkan pada adiknya, Raden Mundingsari yang dinobatkan pada tahun 1190. Ia kemudian bertapa di Gunung Jambu Dipa, atau Gunung Karang, di Karesidenan Banten, Jawa Barat. Sewaktu bertapa terlihat olehnya 3 cahaya di belahan timur yang menjulang tinggi ke angkasa. Maka bersama 160 pengikutnya, dicarilah letak cahaya itu. Sungai dan pekatnya hutan pegunungan disusuri. Setelah melewati daerah Kerawang, Sungai Comal, Gunung Cupu, Gunung Kraton sampailah mereka ke Desa Rajawana. Setelah mendaki perbukitan Ardi Lawet, mereka tiba di Gunung Panungkulan, Gunung Cahya, Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Di puncak bukit itu mereka mendirikan pertapaan. Dalam saat yang bersamaan, di negara Arab ada seorang mubalik bernama Syekh Atas Angin atau Abdurrahman Al-Qadri. Ia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali. Sesudah salat subuh, ia mendapat ilham bahwa di sebelah timur terdapat 3 cahaya putih yang menjulang tinggi ke angkasa. Maka beserta 200 pengiring, ia menempuh perjalanan mencari sumber cahaya itu. Mula-mula rombongan ini singgah di Gresik, kemudian merapat di Pemalang, menuju Gunung Cahya. Di tempat sumber cahaya ini, Syekh Atas Angin melihat Raden Mundingwangi sedang bertapa. Setelah menemukan cahaya yang sama-sama dicarinya, Syekh Atas Angin atau Abdurrahman Al-Qadri memberi salam namun Raden Mundingwangi tidak menjawabnya, sebab waktu itu Raden Mundingwangi belum memeluk agama Islam. Merasa terganggu dengan kehadiran Syekh Atas Angin, Raden Mundingwangi sangat marah dan terjadilah adu kesaktian di antara keduanya. Raden Mundingwangi dapat dikalahkan oleh Syekh Atas Angin sehingga Raden Mundingwangi tunduk pada Syekh Atas Angin dan masuk Islam bergelar Syekh Jambu Karang. Beberapa persyaratan pun harus dipenuhi oleh Syekh Jambu Karang agar dapat diterima oleh Syekh Atas Angin sebagai murid, antara lain, mandi taubat, memotong rambut dan memotong kukunya, sekarang ada di petilasan Gunung Lawet. Ketika Syekh Jambu Karang akan diberi ilmu kewalian, beliau meminta supaya bertempat di Gunung Kraton saja. Sampai saat ini masih ada petilasannya. Pada saat ilmu kewalian diajarkan atau diwejang, dalam bahasa Jawa, semua gunung di sekitar Gunung Kraton tunduk, kecuali satu yang berada di sebelah timurnya, sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Bengkeng, atau Gunung Membangkang.
Sebagai ucapan terima kasih kepada Syekh atas angin, beliau dinikahkan dengan putrinya Rubiah Bekti. Untuk menyempurnakan ilmu keislamannya, beliau menunaikan haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah beliau terkenal sebagai mubalik agung dan diberi gelar Haji Purwa atau Haji Purba. Dari sejarah di atas tersebutlah nama Gunung Lawet atau Ardi Lawet yang banyak dikunjungi orang untuk berziarah, pada dasarnya adalah tempat mendekatkan diri Syekh Jambu Karang seperti halnya Rasulullah berholwat di Gua Hiro. Nama Gunung Lawet diambil dari kata halwat atau semedi, atau dalam Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Jambu Karang tinggal di Gunung Cahyana selama 45 tahun. Kurang lebih seperti itu sejarah singkatnya, yang diambil dari beberapa sumber. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.